Selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Pada kuliah online kali ini saya akan coba membawakan materi mengenai kriptografi asimetrik El-Gamal. Ya, seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya bahwa kalau kita bicara kriptografi atau teknik bagaimana mengamankan sebuah pesan, kita bicara dua bagian. Ya, ada yang dimaksud dengan kriptografi simetrik, ya, dan kriptografi asimetrik yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kriptografi asimetrik. Definisi asimetrik itu adalah definisi di mana eh, kriptografi kunci antara pengirim dan penerima itu beda. Ya, nah ini pertama kali diperkenalkan oleh Taher El Gamal, ya, dipublikasikan tahun 85. Kalau bicara sejarahnya, algoritma ini merupakan chipper, yaitu melakukan proses encrypt pada blok-blok plain text dan menghasilkan blok-blok chipper. Artinya proses di sini yang dimaksud dengan blok-blok plain text ini adalah kita bicara mengenai dipecah menjadi satu-satu huruf, ya. Nah, prosesnya sendiri untuk kriptografi asimetrik El-Gamal ini ada 3 tahapan, ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan kunci, proses enkripsi, dan proses dekripsi. Berikutnya, kalau kita bicara konsepnya adalah seperti ini, terminologinya, perumpamaan. Di sini adalah bahwa antara sender di sini ada pengirim, receiver-nya ada penerima. Di sini menggunakan konsep pengiriman encrypt, ya, enkripsinya. Di sini membedakan antara sender dan receiver. Kalau kita bicara asimetrik itu adalah ada kunci pengirim dengan penerima itu beda. Yang beda apa? Kalau nanti kunci pengirim itu adalah disebut sebagai kunci publik, sedangkan receiver atau penerima menggunakan kunci rahasia. Nah, ini catatan yang perlu diperhatikan bahwa yang membuat kunci publik dan kunci rahasia ini adalah penerima. Ya, maksudnya penerima gimana, Pak? Ya, yang dimaksud dengan penerima adalah sebagai contoh, mungkin kalau saya ambil case-nya adalah kasus dari ada mungkin contoh dari kantor pajak, ya. Kantor pajak itu menerapkan konsep-konsep di mana setiap KPP atau setiap kita misalkan di Tangerang, ya, di sini ada kantor-kantor cabang, ya. Nah, ini misalkan saya di Curug atau Tiga Raksa, nanti ada yang di Bandung, ya, di sini ada yang di Jawa Barat. Nanti semuanya mengarah ke sana. Mengarah ke mana? Mengarah ke satu tempat, ya. Dari KPP itu nanti diarahkan dikirim ke pusat, di Jakarta. Nah, nanti si penerima di sini, ya, penerima di sini atau saya sebut sebagai R, itu nanti dia menggunakan konsep sebagai penerima. Nah, kantor pajak inilah yang nanti dia akan membuat aturannya, ya, membuat aturan bahwa setiap pengiriman itu harus menggunakan kunci publik. Nah, kunci-kunci ini yang nanti dia akan dipasang di setiap komputer, ya. Nanti kita melakukan encrypt, ya, melakukan enkripsi, nanti akan dikirimkan ke servernya, server pusat. Nah, pada saat sampai di receiver atau penerima sendiri, dia akan melakukan proses yang namanya decrypt, seperti yang ada di layar ini. Jadi, kenapa yang buat itu adalah penerima, ya, karena yang membuat penerima ini adalah sebagai regulatornya, ya, sebagai contoh. Beda kalau kita bicara konsep simetrik antara pengirim dan penerima itu sama, ya. Oke, berikutnya adalah ini adalah salah satu rumusannya, rumusan dari kriptografi untuk encrypt decrypt-nya, ya, bisa dilihat di sini adalah rumus untuk encrypt, ya. Rumus adalah ini, gamma koma delta. Nah, rumus untuk decrypt adalah ini. Nah, dalam belajar kriptografi Al-Gamal ini, kita akan familiar dengan lambang-lambang ini yang mungkin kita pernah belajar di sekolah-sekolah, ada alfa, beta, gamma, delta. Ya, oke, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Ya, berikutnya, nah ini adalah proses pembentukan kunci. Jadi tahapan pertamanya ini adalah dilakukan yang namanya pembentukan kunci seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Nah, kunci sendiri ini ada dua, ya. Ada yang disebut sebagai kunci publik, ya, tadi adalah kunci publik eh, adalah yang nanti digunakan oleh pengirim, dan ini adalah kunci rahasia.
Nah, proses pembentukan kunci ini, tadi kalau kita bicara dua konsep, ada pengirim, ada penerima, pengirim dan penerima. Yang buat ini adalah, proses ini adalah si penerima, ya, penerima. Proses ini yang dilakukan oleh penerima, ya. Nah, oke, ini step-stepnya, aturannya adalah, kalau kita bicara aturannya adalah, pada proses ini dibutuhkan sebuah bilangan prima yang digunakan untuk membentuk grupnya, ya. Nah, dalam hal ya, bilangan prima ya yang digunakan. Nah, bilangan prima itu berapa? Bilangan prima yang seperti yang sudah kita ketahui itu ada bilangannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 9 tidak bisa. Kenapa? Definisi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. 9 tidak bisa dibagi. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi oleh 3. Ya, jadi 9 kita keluarkan, 11, 13, dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh dari bilangan prima. Jadi aturannya adalah menggunakan bilangan prima. Dan nanti kita akan mengenal yang namanya elemen primitif. Ya, elemen primitif ini nanti dilambangkan dengan alfa dan ada bilangan kunci rahasia atau yang diwakili oleh variabel A. Rumusnya adalah eh, elemen primitif dan sembarangan kunci rahasia A ini rumusnya adalah 0, 1 sampai dengan P-2. Jadi maksimumnya adalah P-2. P itu apa? P itu adalah bilangan prima. Nah, kunci Elgamal sendiri nanti kunci publiknya terdiri atas 3 bagian ya. Ada P, alfa, beta ya. P itu adalah prima, alfa itu adalah elemen primitif dan beta ini adalah kunci publik. Di mana mencari rumus betanya? Betanya ini adalah nanti rumusnya adalah alfa pangkat A mod P. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu stepnya. Nah, berikutnya adalah saya mau jelaskan yang pertama, dalam hal ini rekan-rekan diminta untuk melakukan yang namanya tes prima aman. Nah, yang dimaksud dengan prima aman sendiri definisinya adalah bilangan prima syaratnya adalah lebih dari sama dengan 5 ya. Dimaksud dengan prima aman ini nanti adalah jika bilangan prima dikurang 1 dibagi 2 itu hasilnya adalah masih bilangan prima ya. Jadi saya ulangi lagi, ini rumus bilangan prima, rumus untuk mencari prima aman. Q sama dengan P min 1 dibagi 2. P itu adalah bilangan prima dikurang 1 dibagi 2. Nah, nilai Q, jika nilai Q-nya masih bilangan prima, jadi prima dibagi dikurang 1 dibagi 2 masih prima, inilah yang disebut sebagai prima aman. Ya, ini yang disebut sebagai prima aman. Lanjut. Nah, kalau misalkan prima aman, nanti kita bisa lanjut ke step kedua, yaitu nanti algoritma tes elemen primitif. Oke, saya jelasin satu-satu dulu. Nah, dari sini adalah sebagai contoh ada case di mana bilangan primanya diketahui adalah 2579. Ya, 2579 ini adalah merupakan bilangan prima ya. Jadi kalau coba kita buktikan ya, kalau kita coba buktikan bilangan prima ini tidak bisa dibagi lagi ya oleh angka berapapun. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari nilai Q-nya. Nilai Q itu adalah P min 1 dibagi 2. Artinya dalam hal ini kita bicara 2579 dikurang 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 2578 dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 1289. Nah, 1289 ini itu adalah tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan apapun, kecuali bilangan 1289 sendiri. Oleh karena itu, nilai 1289 ini merupakan yang disebut sebagai bilangan prima aman. Jadi nilai Q-nya, nilai Q tadi itu adalah 1289. Ya, baik. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Q, dalam hal ini kita bicara nilai 1289, ya, step berikutnya adalah kita akan mencari nilai alfa. Alfa ini adalah yang disebut sebagai eh, elemen primitif. Nah, syaratnya adalah harus bilang prima aman, artinya kita sudah melalui tahapan sebelumnya, kita harus dapat dulu nilai Q-nya. Nah, nanti step kedua, langkah berikutnya adalah kita suruh menghitung, ya, menghitung dua nilai ini. Hitung alfa pangkat 2 mod P dan alfa pangkat Q mod P. Alfa itu apa?
Alfa itu adalah nanti yang akan kita cari nilai primitifnya, angkanya. 2 itu standar tuanya, P ini adalah bilangan prima. Oke, begitu pula alfa pangkat Q. Q ini apa? Q ini adalah tadi prima aman, ya. Not P, P prima. Jadi yang dicari itu adalah harus dikatakan elemen primitif jika dua nilai ini, ya, jika dua nilai ini yang nanti kita akan cari adalah eh, hasilnya tidak boleh sama dengan satu. Inilah yang disebut sebagai elemen primitif. Artinya kalau disebut elemen primitif gimana Pak? Elemen primitif itu nanti kita bisa gunakan untuk proses selanjutnya. Tapi kalau jika salah satu nanti ada hasilnya satu, maka nilai alfa tadi itu tidak bisa disebut sebagai elemen primitif. Baik, lanjut saya akan kasih contoh. Ini adalah eh, contoh elemen primitif sudah diketahui. Eh, tadi kita juga sudah dapat nilai Q-nya, ini adalah 1289 tadi. Nah, sekarang kita mencari mencari nilai alfanya. Ya, jadi nanti rekan-rekan dalam menghitung bisa melakukan pembuatan tabel dulu seperti yang ini, ya seperti yang ada di lampiran di kotak ini. Nah, nanti alfa ini rekan-rekan tulis nilai alfanya berapa. Nah, alfa ini tadi ketentuannya adalah nilainya bebas ya alfa. Alfa itu nilainya adalah dari 0, 1 sampai dengan P-2. Kita akan cari. Nah, sebagai contoh ini saya masukin sampling 2, 3, 4 ini sampling. Nah, nilai alfa pangkat 2 mod P, mod P ini yang tadi yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya ya. Yang ini alfa pangkat 2 mod P dan alfa pangkat Q mod P ini kalau dituliskan seperti ini ya, dituliskan ke dalam rumusnya. Jadi alfa pangkat 2 mod 2579 ya. Nah, mod 2579 sebentar. Saya coba share screen aja di full kan. Oke. Nah, kalau saya coba coba hitung dengan kalkulator ya buat perhitungan meyakinkan rekan-rekan, ini kelihatan ya. Jadi kalau saya hitung ya, saya hitung misalkan kita mau mencari ini. Nah, untuk mencari nilai yang atas, yang 4 ini dapat dari mana? Jadi rumusnya adalah alfa pangkat 2. Nah, alfanya adalah 2, berarti 2 pangkat 2 di mod 2579. Mod itu adalah kembali mencari nilai sisa pembagian ya. Jadi sebagai contoh 4 mod 2579 hasilnya adalah bilangannya 4. Ya seperti ini. Ini juga sama. Berarti kalau 3 ini adalah alfa 3 berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9. Mod 2579 nggak bisa dibagi ya, artinya bilangan atau angka itu sendiri. Sedangkan untuk yang bawah, yang baris yang bawah ini adalah alfa pangkat 1289. Nah, 1289 dari mana? 1289 itu kita dapatin dari nilai apa? 1289 itu kita dapetin dari nilai Q yang tadi, yang disebut sebagai prima aman. Mod P, mod P ini 2579 dari bilangan prima. Nah, coba kalau jika misal kita hitung ya sebagai contoh, kita coba buktikan. Sebagai contoh adalah saya 2 ya. 2 pangkat saya pakai XY ya. 1289 saya enter hasilnya cukup banyak angka eksponennya ya, baru di mod 2579. Hasilnya adalah 2578 seperti yang ada di angka ini ya. Begitu pula sama, kalau kita misalnya mau cari satu dari mana Pak? Oke, kita mau cari. Berarti berapa? Di sini adalah 3 ya, pangkat 1289 hasilnya sekian eksponen di mod 2579. Hasilnya adalah 1 ya, sama seperti yang ada di layar ya. Ini sama dengan ini ya. Dan rekan-rekan cari semua ya, lakukan. Nah, setelah itu rekan-rekan cari ya, rekan-rekan cari. Ini kalau dilihat dari hasil yang tabel apa perhitungan primitif, bisa ketentuan tabel primitif apa? Jika nilai alfa yang ini, alfa yang pertama dengan alfa yang kedua, itu dua-duanya tidak boleh sama dengan satu. Jadi kita cari. Sebagai contoh, alfa 2 hasilnya adalah ini bukan satu, ini juga tidak satu. Artinya dua ini bisa disebut sebagai elemen
primitif. Kenapa Pak? Karena dua-duanya tidak satu hasilnya. 3 primitif bukan? Kita lihat uji. 3 ternyata hasilnya untuk yang alfa yang pertama ini dapatnya 9, yang ini 1. Nah, ini nggak masuk di sini, ya karena ada 1. Makanya 3 tidak bisa disebut sebagai elemen primitif. 4, coba kita lihat, ternyata ada 1, ya. 1 berarti 4 bukan disebut sebagai elemen primitif. 5, ternyata ada 1 sama, ini juga bukan elemen primitif. 6, nah ternyata 6 hasilnya adalah dua-duanya tidak sembarang 1. Jadi 6 itu bisa disebut sebagai elemen primitif, ya. Jadi yang dilihat di elemen primitif kalau dari sini adalah 2, 6, 8. Jadi ada 3 ini, 3 angka ini yang disebut sebagai elemen primitif, ya. Berikutnya saya mau jelaskan slide berikutnya adalah ini mengenai kode ASCII. Nah, kode ASCII yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ASCII singkatan dari American Standard Code Information Interchange, di mana kode ASCII ini yang dipakai untuk standar pengetikan. Cara membacanya adalah seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan nanti soalnya adalah temui aku, jadi TEM gitu ya misalkan. Nah, T besar berapa kita lihat? T besar ini adalah nanti kode ASCII-nya di angka 84, E kecil itu adalah di angka 101, M ini adalah di angka 109. Jadi nanti kode ASCII-nya yang kita pakai desimal. Nah, di sini memang ada penggambaran konversi dari desimal, heksa, oktal. Tapi dalam konsep Elgamal sendiri, yang digunakan itu adalah perhitungan dengan menggunakan konsep desimal. Baik, lanjut. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan tadi kan kita sudah membentuk ada 2 tahapan ya, ada 2 tahapan dalam pembentukan kunci. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah disebut sebagai menentukan prima aman, ya, yang nilai variabelnya apa? Q. Yang kedua, kita menentukan apa yang disebut sebagai elemen primitif yang diwakilkan oleh variabel alfa, ya. Yang ketiga, berikutnya kita akan mencari pembentukan kunci sendiri. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya sampaikan, untuk mencari bilangan kunci publik, itu rumusnya adalah P alfa beta. Sedangkan P tadi sudah kita dapat nilainya berapa? P itu adalah 2579, ya, saya coret di sini aja. 79, sedangkan alfa berapa? Tadi alfa adalah kita pakai salah satunya. Tadi ada 268 ya. Berarti alfa itu kita pakai nilainya adalah 2 aja, ya. Nah beta ini belum kita dapat. Nah, untuk membentuk kunci publik, beta ini kita harus cari. Rumusnya adalah ini, ya. Rumusnya adalah yang saya kasih kotak ini. Nah, dalam hal ini, dalam hal pembentukan kunci publik, kita harus ada yang namanya variabel nanti variabel kunci rahasia ini. Kunci rahasia apa? Kunci rahasia adalah kunci yang dibuat oleh si pengirim, si penerima, maaf, penerima, yang diwakili oleh variabel A. Isinya berapa Pak angkanya? Bebas. Angkanya bisa dari 0, 1 sampai dengan P-2. Jadi mirip seperti konsepnya mirip seperti eh, mencari elemen alfa, ya, elemen alfa yang tadi. Baik, selanjutnya kalau kita hitung, kalau kita sudah dapat, nanti setelah dapat tahapan betanya, berarti kalau sudah dapat nilai beta, ya dari beta ini, nanti publikasikan nilai P alfa beta. Dan rahasiakan nilai A. Jadi dipublikasikan maksudnya apa? Di-share ke siapa? Ke penerima. Jadi yang penerima ini dia akan mempublikasi ngasih ke siapa? Ke penerima. Karena yang buat ini adalah pengirim, ya, pengirim yang buat. Maaf, Paul. Yang buat ini adalah penerima, ya, yang buat kunci publik sama kunci rahasia penerima. Jadi si pengirim ini, penerima nanti kasih ke siapa? Ke pengirim, ya. Ini ada maksud dengan kalimat di sini. Baik. Nah, kita coba nanti berikutnya adalah kita hitung nilai betanya, ya. Hitung nilai betanya. Ini sebagai contoh kasusnya adalah Budi, Andi dan Budi ini akan mengirimkan saling berkomunikasi. Ya, Andi akan mengirim pesan ke rahasia kepada Budi. Oleh karena itu, Budi yang harus membuat kunci publik dan kunci rahasia. Tadi yang seperti saya bilang katakan bahwa yang buat kunci publik dan kunci rahasia itu adalah
penerima, dalam hal ini dari Budi. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita udah temu kunci P-nya adalah 2579, alfanya ini adalah nilainya 2, ya. Sedangkan kunci rahasianya A ini adalah 765. Pak, 765 dari mana? Tadi kuncinya bebas, yang menentukan kita. Nah, setelah kita dapat nilai itu, kita cari nilai untuk mencari rumus beta. Beta tadi apa rumusnya? 2 pangkat alfa pangkat coba saya lihat. Alfa pangkat eh, A mod P, ya, alfa pangkat A mod P. Jadi alfanya itu adalah tadi sudah kita dapat, alfanya adalah 2, ya, pangkat A ini adalah 765, yang ini, mod P, P ini adalah 279. Nah, ini kalau dihitung, nanti dapatnya hasilnya adalah 949. Bagaimana caranya? Oke, eh, kita buktikan dengan konsep perhitungannya, ya. Oke, saya hitung dulu, kita hapus dulu ya, biar tidak berantakan. Oke, coba kita hitung, nilainya adalah berapa? 2 XY, pangkat itu XY ya, XY 765 sama dengan di enter, di mod mod 2579. Hasilnya adalah 949, ya. Nah, dari hasil ini sudah didapatkan nilai nilai sebesar tadi, kita kita rumus yang ini, kita masukin aja nilainya 2579 2,9, dan inilah yang dikirimkan oleh siapa? Oleh Budi kepada Andi. Jadi Budi ngirim ke Andi, bilangnya gini, Di, ini nanti kuncinya kalau mengirim pakai 2579,2,949 ya, kalau pesan apapun gitu konsepnya, ya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, step pertama itu kita sudah selesai, ya. Step pertama sudah selesai. Maksudnya gimana, Pak? Jadi seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa konsep dari kriptografi agama itu ada 3 tahap. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah pembentukan kunci. Itu yang tadi sudah kita lakukan. Yang kedua itu kita akan melakukan yang namanya proses enkripsi, dan yang ketiga ada namanya proses dekripsi, ya. Nah, untuk proses enkripsi sendiri, ya, dia ada lagi, kita akan mengenal variabel yang namanya K. Ya, ini bilangan acak rahasia. Ya, jadi memang di Elgamal ini variabelnya cukup banyak. Jadi memang butuh konsentrasi yang kuat untuk memahami dari rumusan ini. Ya, tadi kita sudah dapat kunci publik tadi yang P alpha beta. Nah, sekarang kita akan mencari enkripsi, mengenkripsinya. Nah, stepnya adalah uh, soal stepnya seperti ini, ya. Diubah ke dalam blok-blok karakter. Jadi pesan itu karakter dipecah-pecah, ya, dan setiap karakter dikonversi ke dalam kode ASCII. Ya. Nah, berikutnya ini adalah rumus untuk enkripsi. Nanti tadi saya sudah kenalkan di awal, ada alfa, gamma dan delta. Nah, rumus untuk mencari gamma ini adalah rumusnya ini. Sedangkan rumus untuk mencari delta rumusnya adalah ini, ya. K ini sama ya seperti nilai alfa dan nilai A, di mana nilainya 0, 1 sampai dengan P min 2. Baik, saya akan lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini adalah step-stepnya dalam hal melakukan enkripsi, ya, dalam hal melakukan enkripsi. Inputnya adalah pesan yang tadi akan dienkrip dengan kunci publik tadi, P alpha beta. Stepnya adalah pesan dipotong-potong ke dalam blok-blok pesan, ya, dalam satuan karakter huruf yang terkecil. Nah, konversikan masing-masing karakter ke dalam kode ASCII. Jadi tadi saya sudah jelaskan kode ASCII. Karakter tadi, misalkan temui aku, T itu kode ASCII-nya berapa? 84. E itu kode ASCII-nya berapa? 101. M itu kode ASCII-nya berapa? 109. Itu dikonversikan dari teks tadi di dalam kode ASCII-nya. Itu step kedua. Nah, baru step ketiga, itu kita diminta suruh ngitung, ya, SATI dari 1 sampai N. Kalau hurufnya ada 10, berarti kita akan melakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Ya. Nah, dengan konsep bilangan acak rahasianya adalah ini. Ya, tadi saya sudah jelaskan, kita suruh ngitung gamma, kita suruh delta. Nanti setelah proses ini dapat, itu akan jadilah yang namanya ciphertext-nya tadi. Ya, ciphertext.
Oke, saya lanjut. Oke, ini adalah penjelasannya. Tadi saya sudah jelaskan di proses di awalnya. Oke, langkah berikutnya adalah nah ini ya. Jadi konsepnya adalah misalkan tadi ada Andi sama Budi. Si Andi mau ngirim pesan misalkan adalah temui aku di kampus jam 7 pagi ya, di kampus jam 7 pagi. Nah, ini penjelasan jam 7 pagi. Nah, pesan ini itu harus di-encrypt. Nah, si Andi atau Andi tadi dia harus menerjemahkan dulu stepnya. T itu berapa? T-nya adalah 84. Kode ASCII tadi yang tabel ya. Itu berapa? Itu 101. M itu berapa? 109 dan seterusnya. Kalian harus mapping dulu ya stepnya, di mapping dulu ke dalam kode ASCII. Nah, setelah itu step berikutnya adalah kita akan eh, kita akan melakukan perhitungan. Nah, ini yang kritikal, titik kritikal dari enkripsi itu di sini ya. Eh, titik kritikal itu titik ke kritikal titik pentingnya dari proses enkripsi adalah fokusnya banyakkan di sini. Nah, saya menjelaskan satu-satu ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tadi kan kita sudah metain ya huruf T, E, M itu yang aku ya. Nah, ini hasilnya adalah ini kode ASCII-nya. Ini kode ASCII semua. Nah, berikutnya ada kolom K. Jadi kita bikin dulu kolom ini ya. Kolom K atau variabel K ini. Nah, angka ini dari mana, Pak? Angka ini adalah bebas. Tadi yang saya sudah cerita. Nilainya dari 0, 1 sampai dengan P-2. Jadi kalau nilai primanya adalah misalkan diketahui 2579, ya 2579, otomatis nilai tertinggi adalah berapa? Nilai tertingginya adalah 2577. Tidak boleh kita memberikan nilai K itu lebih dari 2577 ketentuannya. Oke. Nah, baru setelah itu kita rumuskan tadi, mencari rumus gamma, mencari rumus delta, ya, gamma dan delta. Nah, gamma tadi sudah dijelaskan di rumus teori sebelumnya adalah alfa pangkat K mod P. Sedangkan gamma, ini gamma ya, ini delta. Berarti rumusnya adalah A pangkat K mod P. Ya, rumusnya. Oke, kita cari satu-satu. Kita cari satu-satu. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, saya ulangi satu-satu. Saya geser screen-nya. Ya, oke. Ini saya hapus dulu untuk warna-warna merahnya biar tidak mengurangi pemandangan. Oke, kita hitung ya. Kita hitung untuk mencari dapat 716 dari mana. Oke, kita hitung caranya adalah kita hitung berarti berapa tadi rumusnya 2 pangkat K. 2 dari mana? 2 itu tadi ya, kunci primitif yang sudah kita dapetin di rumusan sebelumnya, elemen primitif. Berarti kita cari sama dengan 2 ya. Kita cari 2 pangkat itu pakai XC ya. K-nya ini adalah 14 ya. Berarti 1414 sama dengan hasilnya eksponensial, akan cukup panjang. Baru kita mod 2579. Baru selesai, kita enter 716. Hasil yang di sini itu sama dengan hasil yang ini. Ya, ini untuk mencari nilai gamma. Untuk mencari delta, kita bersihkan lagi. rumusnya adalah 949 atau tadi A ya. A itu adalah ini Q ya. Q 949 ini pangkat K. Ya, seperti ini nih rumusnya nih. Nah, ini. Oh, sorry, beta. Beta pangkat K ya. Beta pangkat K. 949 itu adalah nilai beta. Ya. Jadi kita cari pakai kalkulator adalah berarti 949 kita tulis ya. 949. Nah, ini ya, pakai yang ini ya. Pangkat K berarti di XY K itu berapa? K itu adalah 1414. 1414 ya. Dikali M. Dikali M. M itu berapa kode ASCII-nya? Berarti 8 dikali 8 kali 84. Saya X 84 hasilnya eksponensial masih cukup besar. Baru hasil itu di mod 2579. Oke, 2579. Sorry, 2579. Hasilnya adalah 814 ya. Oke. Nah, nanti semua setelah itu di mapping, di grouping seperti ini. Kita akan mencari encrypt-nya kan. Goal kita adalah encrypt.
Nah, encrypt-nya adalah step-nya seperti ini. Berarti nanti itu dipasangkan 76184 ini adalah pesan tersembunyi dari huruf T. Yang ini 711311, 711 dan 344, maaf. Yang ini itu adalah pesan tersembunyi dari huruf E. 1512 ini adalah hasil dari pesan tersembunyi dari huruf apa tadi? Temui ya, ini M dan semua. Dan rekan-rekan harus cari semua ini ya untuk melakukan yang namanya enkripsi. Nah, setelah dapat semua ini, angka-angka ini yang dikirim ke siapa? Tadi kan kasusnya adalah Andi ngirim ke Budi. Andi pengirim, Budi penerima. Yang buat kunci adalah si Budi kasih kepada Andi. Andi, tulisan tadi temui aku di kampus jam 7 pagi, tapi hasil enkrip angka ini yang dikirim ke Budi. Jadi Andi akan kirim ke Budi angka-angka dari hasil enkripsinya ini. Ya. Nah, berikut adalah enkripnya, prosesnya. Jadi semua ini akan dikirim. Nah, berikutnya harusnya adalah si Budi ini. Andi mengirim ke Budi, angka-angka tadi yang diterima oleh Budi, dia akan melakukan yang namanya proses dekripsi atau merubah dari cipher ke dalam plain text. Ya. Nah, stepnya gimana? Nah, di dalam teori ini, Elgamal mendefinisikan menggunakan konsep teori pendekatan teoremi Menezes. Ini rumusnya adalah seperti ini ya, untuk melakukan decrypt. Di mana rumusnya adalah M sama dengan delta kali buka kurung gamma pangkat P min 1 min A mod P. Ya, jadi ini cukup panjang juga nih prosesnya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini adalah rumusnya ini. Step-stepnya adalah ciphertext tadi yang sudah kita dapat. Ini adalah hitung nilai gamma pangkat P min 1 min A dulu. Setelah itu baru kita bisa kalikan ya deltanya ya. Setelah itu dapat diperoleh plaintext itu hasil huruf aslinya, dan konversi baru stepnya adalah ke dalam kode ASCII. Baik, stepnya sebagai berikut ya, stepnya sebagai berikut. Nah, ini tadi kan kita sudah dapat ya 716814 ini tadi ya, ini ya gamma delta ini yang tadi yang hasil dari enkripsinya. 711344 ini hasil dari apa encryptnya ya. Nah, ini yang nanti kita rubah. Nah, rumusnya gimana? Yang pertama-tama kita harus cari dulu nilai 1813 ini dari mana. Nah, 1813 tadi rumusnya apa? Itu adalah pangkat P min 1 min A ya. Ini kita cari tahu dulu nih. P itu berapa? Coba kita hitung. P itu adalah berapa tadi? P itu adalah nilainya, kalau saya clearkan tadi P-nya prima, berarti 2579 nilai P-nya. Dikurang 1, ya, dikurang A. A itu apa tadi? A itu adalah kunci rahasia. Berapa tadi nilainya? Kalau kita mundur ke belakang, itu nilainya adalah 765, seperti yang ada saya gerakan di kursor ini. Berarti dikurang 765. Hasilnya adalah 1813. Nah, jadi kalau rekan-rekan misalnya bingung dapat 1813 tadi, dapat yang 1813 ini adalah dari P prima dikurang 1 dikurang kunci rahasia. Nah, baru setelah itu dikalikan dengan gamanya ya. Kita ulang ya, kita coba hitung lagi. Ya, gamanya. Berarti kasus yang di sini itu adalah gamma pangkat 1813. Gamanya adalah 716. Coba kita hitung. Ini saya geser dulu ya. 716, oke. Pangkat berapa? Pangkat 1813 ya. Oke, ini sudah dapat nilainya eksponensial cukup banyak. Baru setelah itu di mod 2579. Hasilnya adalah 1090 seperti yang ini. Yang di kalkulator dengan yang tabel sama ya. Nah, 1090 ini ya, 1090 ini kalau dilihat hasilnya adalah eh, kita akan cari langsung ke ini baru mendapatkan rumus yang ini ya. Ya. Nah, untuk berikutnya kita langsung cari ya. Sebenarnya rekan-rekan bisa langsung stepnya adalah tadi berapa? Kalau pakai ini berarti gamma 716 ya, pangkat 1813 hasilnya. Ini langsung dikalikan aja kalau pakai ini ya. Jadi biar cepat aja. Dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan delta. Deltanya adalah 814 yang ini nih. 814. Sama dengan sekian baru hasilnya di mod. Mod
Mod berapa? 2579. Hasilnya adalah 84 seperti yang ada di sini. 84 kalau cek lagi ke kode ASCII itu adalah huruf T. Oke, kita cari satu lagi deh buat sebagai sampel. Nah, kita akan cari pakai rumus yang ini aja ya rekan-rekan biar cepet aja ya untuk mempermudah shortcutnya kita pakai gamma koma delta. Gamanya sekarang adalah bukan 716, berarti berapa? 711 pakai yang ini ya, pakai ini dipangkat 1813 sama dengan sekian, hasilnya eksponen ya. Baru dikali delta. Deltanya adalah 344. Berarti dikali dikali 344. Hasilnya adalah masih eksponen cukup panjang. Baru kita kasih bagi atau mod dengan nilai mod 2579. Nah, hasilnya adalah 101. 101 kalau dirujuk ke tabel kode ASCII itu hasilnya adalah huruf E. Artinya rekan-rekan lanjutkan lagi ke step berikutnya mencari ini ya dengan rumus yang sama tadi. Itu hasil akhirnya kalau bicara rumus yang proses hitung yang benar itu akan kembali lagi ke semula seperti ini. Temui aku di kampus jam 7 pagi. Oke, ini ada tugas yang nanti kalian harus lakukan penjelasannya seperti tadi konsepnya ya seperti ini di mana kalian nanti diminta untuk mencari encrypt decrypt dengan menggunakan Elgamal. Jadi memang kalau secara kesimpulan uh, bisa disimpulkan bahwa step dalam hal ke kriptografi dengan menggunakan Elgamal itu menggunakan 3 tahapan ya, pembentukan kunci, simetrik dan enkripsi dan dekripsi ya. Baru itu seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai kriptografi Elgamal. Semoga bermanfaat dan bisa memudahkan proses pembelajaran. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.